Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali lagi di pagi hari ini kita lanjutkan kajian tafsir. Sekarang kita pertemuan ke-28 masih di penafsiran surat Al-Baqarah alhamdulillah dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita akan membaca, ini sebenarnya satu kali poin, belum panjang sekali ya ayatnya, cuman tafsirnya pendek-pendek. Ini kita baca semua saja. Itu dari 49 sampai 57. Insyaallah kita selesaikan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Thumma qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم قال رحمه الله هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملائه وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليه التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي
ذهابه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما. Masya Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisah Nabi Bani Israel, tapi Bani Israel yang di masa Musa. Karena Bani Israel itu ya keturunan Yakub. Tapi yang di sini adalah Bani Israel yang di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari para pengikut Fir'aun. Yasumunakum, jadi al di situ bukan keluarga. Karena pengikut juga itu dinamakan al. Pengikut juga dinamakan apa? Al, keluarga. Jadi ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, tentunya dan Fir'aunnya. Yasumunakum su'al adab, yang dia selalu yasumunak, menimpakan kepada kalian su'al adab, siksaan yang buruk. Bentuknya yudabbihuna abana'akum, yaitu mereka menyembelih, membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup yang perempuan dari kalian. Wa fi dzalika bala'un min rabbikum. Ini wa fi dzalika yaitu najjainakum, bukan yasumunakum. Padahal itu padahal yang kami selamatkan kalian itu bala'un. Bala di sini bukan bermakna musibah, tapi nikmat, kebaikan. Karena ini bercerita tentang diselamatkan, bukan siksaannya. Jadi isyaratnya itu kepada apa? Wa id najjainakum, bukan kepada yasumunakum su'al adab. Paham ya? Jadi wa fi dzalikum, padahal itu yaitu ketika kami menyelamatkan kalian adalah merupakan bala'un min rabbikum. Itu adalah merupakan kebaikan dari Rabb kalian. Di sini menunjukkan pada kita bala itu bisa berupa kebaikan, bisa juga berupa apa? Keburukan. Semuanya namanya bala, ujian. Kita dapat kebaikan itu adalah ujian dari Allah, kita juga dapat keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adim. Adim na'ad dari bala. Padahal itu adalah bala'un adim min rabbikum. Itu adalah kebaikan yang sangat besar dari Rabb kalian. Kemudian wa id faraqna bikumul bahra. Itu nikmat pertama. Kemudian yang kedua, dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian lautan. Ya kan? Ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka lari sampai ke laut. Iya. Sampai ada yang mengatakan dari pengikutnya, innala mudrakun, kita akan didapat. Ya kan? Kita akan dikepung. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan lautnya terbelah menjadi 12. Maka di sini diingatkan, wa id faraqna bikumul bahra. Ingatlah ketika kami belah untuk kalian laut. Fanjainakum, dan maka kami selamatkan kalian. Wa agraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun dengan Fir'aunnya. Wa antum tandurun, dalam keadaan kalian waktu itu melihatnya. Wa id wa'adana Musa, ini lagi yang ketiga. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, arba'ina laylah, 40 malam. Yaitu untuk ini menerima Taurat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tsumma takhottumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian menjadikan anak sapi setelahnya, yaitu fitnah yang dibawa oleh siapa? Samiri. Membuat anak sapi kecil dari emas yang punya kuar, ada suaranya. Ini ada suaranya.
Min ba'dihi maksudnya setelah Nabi Musa pergi untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa antum dzalimun, kalian waktu itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu karena Nabi Musa kembali wa alqal alwah, karena kemarahan belum membuang lembaran-lembaran itu, dan beliau sampai menarik Harun karena kemarahannya, karena beliau kira itu adalah Harun, ternyata itu adalah fitnah yang dibawa oleh Samiri. Setelah itu Allah maafkan mereka. La'allakum tashkurun. Itu agar supaya kalian apa? Bersyukur. Berdosa, kemudian mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka bersyukur pada Allah. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingat juga ketika kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab dan Furqan, agar supaya kalian berpetunjuk dengannya. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Sungguh kalian telah menzalimi diri kalian dengan kalian mengambil al-ijl, anak sapi itu. Ini menunjukkan bahwa seorang kalau berdosa, maka dia tidak menzalimi orang lain, tapi menzalimi diri sendiri. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada yang mengadakan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum. Ini beratnya tobatnya orang dulu. Bunuh diri kalian. Sekarang kita di umat Islam penuh dengan kemudahan. Kita cukup beristighfar kepada Allah, menyesali apa yang telah berlalu, dan bertekad kuat untuk tidak kembali melakukannya. Itu sudah cukup. Orang-orang dulu cara bertobatnya ini membunuh diri mereka sendiri. Membunuh diri mereka sendiri. Dalikum khairul lakum inda rabbi inda bari'ikum fataba alaikum. Demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, sehingga dia akan menerima tobat kalian. Innahu at-tawwabur rahim. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat, lagi Maha menyayangi. Karena sayangnya Allah kepada kalian, maka Allah menerima tobat kalian. Kata Allah rahimallahu taala, hada syuru'un fi ti'dadi ni'ami ala bani Israel. Masya Allah. Ini adalah awal permulaan dalam menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel. Ala wajhi tafsil, secara rinci. Kan sebelumnya kan, ya Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya kan, tidak disebutkan nikmatnya apa. Nah, inilah diantara nikmatnya. Ini rinci. Kalau sebelumnya apa? Secara global, secara umum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mulai merinci apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Faqal, maka Allah katakan, wa idna jainakum min ali fir'aun. Ini satu. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari ali fir'aun. Yaitu lihat terjemahannya, min fir'aun wa mala'ih wa junudih. Yaitu dari Fir'aun wa mala'ih, dan para pembesar-pembesarnya, wa junudih, dan para tentaranya. Semuanya. Kanu qabla dzalika yasumunakum. Adalah mereka sebelum itu menyiksa kalian. Ay yuwallunahum wa yasta'amilunahum. Yaitu menguasai mereka dan memperkerjakan mereka. Menjadikannya sebagai budak. Sebagai pelayan mereka. Bani Israel di Mesir itu yang bekerja. Ini kan berada dalam kehinaan awalnya. Ini diingatkan oleh Allah. Isu al-adab ay asyadduhu bi an kanu, yaitu yang paling kerasnya siksaannya, yaitu dengan mereka yudabbahuna, apa ayatnya tadi?
yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Kenapa bisa? Khasyata numuwikum. Karena kekhawatiran kalian akan bertumbuh, berkembang banyak. Karena ya yang sedikit itu yang kalah. Itu kalau dulu. Jadi dia membunuh yang laki-lakinya kenapa? Supaya tidak berkembang lagi Bani Israel. Iya. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup perempuan kalian. Ay fala yaqtulunahun. Mereka tidak membunuh perempuannya. Kayak yastahyun, membiarkan hidup. Fa antum baina qatil. Maka kalian waktu itu antara qatil maknanya maktul. Karena wazan fa'il bermakna apa? Maf'ul. Maka kalian antara dibunuh wa mudallal dan dihinakan. Jadi dua saja. Kalau tidak dibunuh, hina menjadi pekerja. Iya, bila amali syaqqah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mustahya ala wajhil minnati alaih. Wal istila alaih. Diberikan kehidupan. Ya. Secara gratis, minnah. Sebagai pemberian atasnya. Tapi wal istila alaih. Dibiarkan hidup. Tapi dikuasai. Menjadi bawahan. Fahada goyatul ihana. Ini adalah puncak kehinaan. Karena laki-lakinya dibunuh, yang dibiarkan hidup dijadikan sebagai budak. Ini adalah puncak kehinaan. Famannallahu alaihim bin najati tammah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, anugerah, pemberian kepada mereka dengan keselamatan yang sempurna, wa igraq aduwihim, dan ditenggelamkannya musuh mereka. Wahum yanzurun, waktu itu mereka melihat karena masalahnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka, Bani Israel. Ya kan? Setelah mereka keluar dari lautan, laut itu kembali. Jadi mereka melihatnya. Litaqarra a'yunuhum, itu supaya senang pandangan mereka. Sejuk mata mereka dengan melihatnya. Bahwa inilah, bahwa musuh Allah itu pasti hancur. Wa fi dzalikum ay al-inja, Masya Allah. Dalam hal itu yaitu keselamatan kalian itu. Bala ay ihsan. Itu adalah kebaikan. Masya Allah. Inilah gunanya baca kitab tafsir. Min rabbikum azim. Dari Rabb kalian sangat besar. Fahada mimma yujibu alaikumus syukuru. Ini mewajibkan kalian untuk bersyukur. Ya, kalian sebelumnya susah. Diperbudak. Kemudian setelah itu Allah selamatkan kalian. Ini mewajibkan kalian bersyukur padanya. Wal qiyam bi awamirihi, dan tegak untuk melakukan perintah-perintahnya. Tsumma dzakara minnatahu alaihim bi wa'dihi li Musa 40 lailah. Itu ayat berikutnya. Tidak beliau tafsirkan karena jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemberiannya kepada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala membuat janji dengan Nabi Musa 40 lailah, 40 malam. Lianzila alaihimut taurata, yaitu untuk menurunkan kepada mereka at-Taurah al-mutadamminatu lin-ni'amil 'azimah, yang terkandung di dalamnya nikmat yang besar, karena nikmat ilmu itu nikmat lebih besar daripada diselamatkan mereka dari dunia. Ya. Tadi sudah nikmat. Mereka diselamatkan dari Firaun. Tapi lebih besar daripada itu lagi adalah nikmat diturunkan kepada mereka apa? At-Taurah. Karena itu kebahagiaan dunia akhirat mereka. Wal masalil amimah. Dan maslahat-maslahat yang umum. Tsumma innahum lam yasbiru qabla istikmalil mi'ad. Tapi masalahnya mereka tidak sabar untuk menyempurnakan 40 malam itu. Mereka menunggu Nabi Musa. Ya, menunggu Nabi Musa terasa lama sehingga dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta abdul ijla min ba'di, sampai mereka menyembah. Ya, kan belum ada syariat. Kan belum turun Taurat. Sampai mereka menyembah sapi setelah perginya, ai dihabi, setelah perginya Nabi Musa itu.
wa antum dzalimun, kalian adalah orang-orang zalim. Alimun bidzulmikum, kalian tahu itu kezaliman kalian. Qad qamat alaikumul hujjah, telah tegak atas kalian hujjah. Fahada a'dham jurman wa akbaru itsman, ini adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Karena mereka melakukan itu setelah mereka apa? Tahu. Tsumma innahu amarakum bitaubah. Udah itu tadi. Kemudian, iya, baik. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, tsumma innahu amarakum bitaubati ala lisani nabiyhi Musa bi an yaqtula ba'dukum ba'dha fa'afa Allahu 'ankum bisababi dzalik la'allakum tashkurun. Allah. La'allakum tashkurun Allah. La'allakum tashkurun Allah. Jadi dihilangkan Allahnya. La'allakum tashkurunahu. Tsumma, kemudian kata beliau rahimallahu taala, innahu amarakum bitaubah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk apa? Bertobat. Di ayat yang mana itu? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Jadi belum enggak tafsirkan ya secara ini global saja karena memang ayatnya mudah. Tidak ada kata-kata yang sulit di dalamnya. Iya. Kemudian memerintahkan kalian untuk bertobat atas lisannya nabinya, atas lisan nabinya yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Cara tobatnya, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Fa'afallahu ankum bisababi dzalik. Maka Allah memaafkan kalian dengan sebab hal tersebut. La'allakum tashkurun Allah. Itu agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya. Qala rahimahullah wa qala Allah ta'ala وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال. Kata beliau rahimahullahu taala di ayat berikutnya, wa id qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini permintaan Bani Israel. Ya, ini karena kebodohan mereka. Tidak langsung percaya kepada Nabi Musa. Ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Jadi dia mau melihat Allah dengan mata kepalanya. Fa'aqadatkumus sa'iqah wa antum tandurun. Maka kalian pun disambar oleh as-sa'iqah. Apa as-sa'iqah? Petir. Wa antum tandurun, dan kalian melihatnya. Disambar itu mereka mati. Karena permintaan itu mereka mati dengannya. Tapi tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum. Allah bangkitkan setelah mereka mati dengan petir itu. Untuk mereka sadar. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar supaya kalian apa? Bersyukur lagi. Kalian meminta sesuatu yang tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Allah itu dilihat di surga. Tapi mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal tersebut kepada mereka dan mereka hidup kembali agar supaya mereka bersyukur. Kata beliau rahimallahu wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hada ghayatul jur'ah. Alallahi, ini adalah puncak jur'ah, kelancangan atas Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Minta untuk melihat Allah. Ini lancang sekali. Tidak percaya langsung pada Nabi Musa. Wa ala rasuli, ini adalah puncak kelancangan pada Rasulnya. Seharusnya orang kan kalau tahu itu adalah Rasul Allah, beriman dan percaya kepadanya.
Fa'aqadathumus sa'iqah ay immal maut, yaitu apakah kematian, al-ghasyiyah al-'azim, atau dia pingsan dengan sampai dikatakan mati karena pingsan dengan sangat. Iya, enggak ada kesadarannya setelah itu. Wa antum tandurun, kalian melihatnya. Ay buku dzalika kullu yanzur ila sahibi. Iya, itu semuanya melihat hal itu. Semuanya lihat kepada temannya ketika itu terjadi. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, ay tsumma dzakara ni'matahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya alaihim kepada mereka. Fi at-tih wal bariyal qaliya minad dilal wa sa'atil arzaq. Itu ayat setelahnya. Maksudnya maunya tadi di paragraf ke bawah dia, ya kan? Karena sudah selesai la'allakum tashkurun. Itu jelas ayatnya, enggak ditafsir. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya berupa at-tih, apa at-tih? Sejenis burung ya, wal bariyah al-khaliyah minad dilal wa sa'atil arzaq, yang kosong dari naungan dan lapangnya rezeki. Iya. Kita lihat makna ti. Ini ya, wal bariyah. Ini bentuk ini ya, keadaan tanah, belum burungnya. Ati wal bariyah, yaitu gurun dan padang pasir yang kosong dari naungan. Tapi bersamaan dengan itu mereka mendapatkan apa? Sa'atil arzaq. Kelapangan apa? Rezeki. Padahal tanahnya tandus, padang pasir. Tapi bersamaan dengan itu mereka mendapatkan apa? Kelapangan rezeki. Di ayat berikutnya. Baca. Rahimahullah. Wa qala Allah Ta'ala faqala وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ini baru disebutkan jenisnya ya. Ya, tadi itu belum. Tadi jenis tanahnya. Kemudian kata Allah rahimahullahu ta'ala ayatnya, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, maka kami naungi atas kalian al-ghamam, dengan al-ghamam awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kalian al-man dan as-salwa. Nanti akan disebutkan di tafsir. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari yang baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna, mereka tidaklah menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi diri-diri mereka lah yang menzalimi mereka sendiri. Iya. Kata beliau, lihat tafsirnya. Rahimahullah. Wa huwa ismun jami'un li kulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'ab. Wa minhu az-zanjabilu wal kama'atu wal khubzu wal kam'atu wal khubzu wa ghairu dhalik. Was salwa ta'irun saghirun yuqalu lahu as-simani tayyibul lahmi. فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضراره عليهم.
Baik, Masya Allah. Dororuhu. Tadi ya, dororuhu alaihim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul man. Huwa ismun jami likulli rizkin hasan. Ini wa dhallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul man. Ini adalah isim nama yang melingkup seluruh rezeki yang baik. Yahsul bila ta'ab. Yang didapatkan tanpa ada apa? Keletihan. Wa minhu az-zanjabil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tanpa ada keletihan az-zanjabil. Apa zanjabil? Hah? Jahe? Jahe. Wal kam'a wal khubz. Apa kam'a? Ya? Kalau kam'a ini juga sejenis makanan kecil kering. Wal khubz dan roti. Wa ghairi dzalik dan selain itu. Wasalwa. Apa salwa? Ta'ir sogir. Salwa itu burung kecil. Ya, yuqalu lahu samani. Dinamakan dengan dia burung samani. Tibul laham. Bukan toyib tapi tib al-laham. Bagus, enak dagingnya. Enak dagingnya. Ya. Burung samani, mereka bilang burung sumani. Fakana yanzilu alaihim minal man wasalwa. Turun kepada mereka berupa alman. Alman. Apa lagi dia? Seperti mentega ya, gitu ya. Kalau alman apa? Iya. Kalau di Al-Quran dia terjemahkan dengan apa dikatakan alman? Oh, dia tidak terjemahkan. Iya. Dia tidak terjemahkan dia. Kita lihat di terjemahan lain. Tidak diterjemahkan juga. Karena ini memang ya kita tidak tahu yang turun waktu itu burung kecil itu burung apa. Iya, manan itu apa? Paham kan? Ya, jadi tidak diterjemahkan di sini. Iya. Kalau kita lihat Ibnu Katsir, biasanya kalau Ibnu Katsir beliau bawakan asarnya. Kalau Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau katakan wa anzala alaikumul man. Beliau bilang ikhtalafat ibaratul mufassirin fil man. Masya Allah. Makanya tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan. Berselisih ibarat ungkapan ahli tafsir tentang man. Mahu, apa dia? Al-man. Anda paham ini? Apa itu al-man? Iya. Dinukil oleh Ali ibn Abi Talha dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, kan al-man yanzilu alaihim alal asjar. Iya. Fayataqaddawna ilaihi fayakuluna minhu masya'u. Masya Allah. Al-man ini kata Ibn Abbas turun kepada mereka di pohon. Sehingga mereka makan darinya apa yang mereka inginkan. Ini al-man. Iya. Masya Allah. Kalau Ikrimah, muridnya Ibn Abbas, beliau bilang al-man syai'un anzalahu Allahu alaihim mitlu tol. Masya Allah. Al-man itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka seperti tol, seperti hujan yang kecil. Iya. Makanya kadang orang terjemahkan minyak, kadang juga diterjemahkan mentega. Sesuatu yang cair itu kalau al-man. Antum paham ini? Ini beberapa tafsir dari as-salaf. Beberapa tafsir dari as-salaf. Nah, kalau
As-Saddi, beliau katakan, fa'anzal alaihimul man fakana yaskutu ala syajariz zanjabil. Al-man tadi itu jatuh di pohon zanjabil. Pohon apa tadi zanjabil? Jahe. Anda bisa paham ini? Di daunnya dia. Jadi bukan yang di bawahnya. Ini al-man. Al-man yang disebutkan. Iya. Kalau Qatadah beliau berkata, kan al-man yanzilu alaihim fi mahallatihim sukutut salj. Masya Allah, di Qatadah lebih rinci. Asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Ini sifatnya man. Kata Qatadah, turun kepada mereka, man itu turun kepada mereka seperti salju. Paham kan? Turun kepada mereka seperti apa? Salju. Lebih putih dari itu bentuknya, ciri-cirinya, ini bentuknya waktu itu, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Itu jenis apa? Al-man. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini tentang apa ini? Al-man. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Terkait dengan ayat ini. Kalau as-salwa, tadi apa yang dikatakan tadi? Apa itu salwa tadi? Burung kecil. Ya. Burung apa diterjemahkan? Burung sumani. Iya. Dia bilang sama di tafsirnya juga dinukil dari Ibn Abbas, ya sama to'ir. Ya, dia adalah jenis burung kecil. Ya'kuluna minhu. Adalah mereka makan darinya. Ya, makan darinya. Baik. Ini terkait dengan alman, makanya belum tidak nukil ya. Karena kalau belum nukil berarti mengharuskan semua bawa tadi perselisihan dari ulama tafsir dalam mentakbir apa itu alman. Apa itu alman? Masya Allah. Yang jelas tadi artinya dia adalah yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka, mana disebutkan oleh Qatadah dia lebih putih daripada susu, makanya dia mirip salju. Dan lebih manis, tapi lebih manis daripada apa? Madu. Itu Masya Allah terkait dengan alman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum ay rizqan la yasulu nadhiruhu li ahlil mudun. Itu rezeki yang tidak ada yang sama dengannya di mudun, di berbagai negeri, kota. Al-mutaraffihin, di kota-kota yang banyak lapang kehidupannya. Falam yashkuru hadhihi ni'am, tapi masalahnya mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Antum lihat tadi nanti dia akan minta lagi berupa bakol, kisah. Dia maunya yang lain. Kita akan baca nanti berikutnya. Ini kan awal ini. Awal. Mereka tidak mensyukuri itu. Padahal ini Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Wastamarru ala qasawatil qulub. Mereka terus menerus di atas hati yang keras. Wa kathrati ad-dunub. Dan banyak dosa. Wa ma dhalamuna, tapi kalaupun mereka berdosa itu mereka tidak menzalimi kami. Yani bitilkal af'alil mukhalifa li awamirina. Yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisih perintah kami. Li'anna Allah la tadurhu ma'asiyah. La tadurhu ma'asiyatul asin. Ini yang perlu kita ketahui. Bahwa karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbahaya baginya maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Mau seluruh penduduk bumi ini bermaksiat itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kamala tanfa'u ta'atul ta'iin. Sebagaimana juga tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala ketaatan orang-orang yang taat. Maksiat itu kembali kepada orang yang maksiat, ketaatan itu juga kembali kepada orang yang taat. Tidak pengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan walakin kanu anfusahum yadlimun.
Akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim. Maka bahayanya itu kembali kepada mereka. Bahayanya itu kembali kepada mereka. Ini alhamdulillah, masya Allah, kita ambil banyak hari ini. Ya, dari 49 sampai 57. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi besok insya Allah 58 dan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.